Halo teman-teman remaja, kita jumpa lagi di Bir at Home Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang. Hari ini hari Minggu biasa keempat, tanggal 30 Januari 2022. Mari kita awali pertemuan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Maha Kasih, kami bersyukur atas pelindungan-Mu sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Engkau karuniakan kami kesehatan, semangat, kebahagiaan, dan kebersamaan melalui Bir at Home. Semoga Roh Kudus menuntun kami untuk dapat memahami firman-Mu dan mewartakannya dalam hidup kami sehari-hari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 21 sampai dengan 30. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.'" Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, mungkin kita sering mendengar cerita orang lain, atau barangkali kita pun mengalaminya. Apa itu? Perasaan kecewa dan menyalahkan Yesus. Ketika kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan, atau ketika kalian mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kalian menjadi kecewa dan menyalahkan Yesus. Atau pernahkah teman-teman menuntut atau berharap imbalan akan perbuatan baik yang telah dilakukan? "Tuhan, saya kan sudah menjadi anak yang rajin. Saya sudah menjadi anak yang penurut. Tapi mengapa saya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, Tuhan? Mengapa sekarang saya sakit? Mengapa keluarga saya ada yang meninggal?" Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami hal itu. Atau saat berdoa menginginkan Tuhan segera mengabulkan permohonan kalian. Kalian berdoa rutin, tapi Tuhan tidak mengabulkan, tidak kunjung mengabulkan apa yang kalian inginkan. Pernahkah hal itu terjadi? Atau kalian
sudah rajin membaca kitab suci, tapi kalian tidak mau melaksanakannya. Kalian mengabaikan isi firman Tuhan tersebut. Pernahkah teman-teman alami hal ini? Yuk kita bertanya dalam hati kita. Apakah kita merasa lebih berkuasa dari Yesus untuk mengatur sesuai kehendak kita? Jadikan pertanyaan ini pengingat bagi kita semua. Memahami tentang Yesus janganlah bersandar kepada pengertian sendiri, teman-teman. Kita sebaiknya mau mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta juga mendengar nasihat dan pengajaran dari pastor atau romo dan orang beriman lainnya yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kepada kita. Teman-teman, jadikan ini penyemangat untuk kita semua ya. Katakan dalam hatimu, percayalah kepada Yesus. Kita percaya pada Yesus dalam segala situasi hidup yang kita jalani, tanpa pernah meragukan Yesus. Ya, selalu ingat, percaya kepada Yesus. Yesus selalu dapat kita andalkan. Yesus, Engkaulah andalanku. Agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, mari teman-teman kita membangun niat. Aku akan lebih rajin membaca kitab suci. Aku akan lebih rajin berdoa. Aku akan lebih rajin mengikuti perayaan Ekaristi. Katakan niatmu ini, teman-teman, dan jangan lupa untuk melakukannya. Teman-teman, hari ini yuk kita membuat pembatas buku atau pembatas kitab suci ya. Aktivitas kita hari ini membuat pembatas buku atau kitab suci. Siapkan karton atau kertas warna-warni, alat tulis, pita atau tali warna-warni. Mulailah membaca kitab suci. Lalu kalian tuliskan ayat emas dari bacaan kitab suci di kertas berwarna, lalu hiaslah. Akan menjadi pembatas buku atau pembatas kitab suci yang menarik, yang menjadi pengingat juga bagi kalian, karena kalian sudah menuliskan ayat emas di atasnya. Teman-teman, sambil kalian menyiapkan bahan-bahan untuk aktivitas kita hari ini, yuk kita nyanyi dulu bersama Kak Tri dan Bella. Pertemuan kita hari ini sudah selesai, teman-teman. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa melindungi dan mengasihi kami, meski kami sering mengabaikan-Mu. Semoga kami mampu untuk memelihara semangat iman Kristus dalam hidup kami sehari-hari, mengasihi sesama, dan menjadi pewarta kebaikan dalam sikap dan perilaku kami sehari-hari. Bunda Maria, doakanlah kami.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bertemu lagi minggu depan ya teman-teman. Rajin berdoa dan membaca kitab suci. Rajin belajar. Jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan. Dan yang tidak kalah penting, selalu bahagia ya. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan memberkati.